konsultan itu kan tidak hanya ngomong aja, Betul, tidak betul. teori aja, tapi dia Ya. ketika di lapangan dia tahu, dia ada sense, oh, konsultan kan mahal, enggak juga kok, itu relatif kan. Tapi dia mempertaruhkan omset ratusan miliar loh gitu kan. Ya. Nah gitu. Ya. Developer itu harus bisa menciptakan nilai tambah. Tidak hanya affordable, ada nilai yang menjadi kebanggaan buat si pemiliknya. Properti ini mungkin bukan menjadi investasi yang terbaik, tapi harus ada di portofolio investasi kita. Ketika banyak anak muda nggak beli properti, itu salah kaprah nih, Ya. bahaya. Ya. Karena banyak Oke. apartemen agak sedikit challenging, risky lah di Indonesia Oke. kan. Kalau beli apartemen itu, kalau bisa jangan yang udah jadi. Ketika belum jadi, biasanya bisa kenaikannya dari kita beli pre-sale, belum Ya. jadi sampai itu bisa 35%. Oh. Tapi pastikan apartemennya jadi. Selamat datang di Kulbis sesi 3 dengan Bro Ali Tranghada. Kulbis under Big Thinker. Di sini kita ngomongin ilmu bisnis secara asik karena kita percaya setiap orang itu pasti ada ilmunya dan setiap orang itu pasti ada bisnisnya. Pada sesi 1 kita udah ngomongin ilmu bisnis properti ya. Lalu pada sesi 2 kita udah ngomongin potensi bisnis properti. Nah, sekarang kita akan masuk sesi 3. Kita ngomongin tentang developer bisnis properti. Bro, jadi lu kalau ngelihat developer, tapi by the way ya lu ternyata seorang intelektual properti sekaligus juga developer ya, developer. Jadi beliau ini ada di 2 dimensi itu. Bro, dalam konteks itu bro, lu kalau ngelihat developer properti itu, filosofinya seperti apa sih mereka tuh bro? Yang pasti kalau bisnis itu pasti ada profit di sana, Iya, kan? iya. Tapi sebetulnya yang gue mau lakukan itu jadi developer yang memang I see. apa ya? Untuk pasti mesti ada, namanya bisnis Ya, kan. ya. Tapi yang paling penting lagi bagaimana kita bisa mendeliver satu rumah yang layak dan affordable. Oh, layak dan affordable. Itu yang tadi. Karena yang tadi pengalaman gue tuh kan. Iya. Pengalaman ternyata kita hitung-hitung loh, untung developer tuh tinggi loh. Oke. Untungnya tinggi. Oke. Tapi artinya kalau kita pangkas sedikit dengan harga yang lebih affordable harusnya bisa. Oh, oke. Tapi masalahnya tadi market kan developer kan kalau yang tadi kita sesi kedua kita sebut ya, sempat bincang kan. Iya. Kalau gue developer, kalau saya bisa jual 1,5 miliar, kenapa saya jual 1 miliar? Nah itu. Ya? Nah itu. Karena nah pertama itu. latah Ya. dan dengan ada saingan. Latah driven. Nggak ada saingan. Terus. Oh. Bagaimana sih pemerintah ini bisa menjadi satu instrumen yang bisa mengendalikan? Saat ini nggak ada. Semuanya seharusnya enak ya. Market driven semua kan, Market driven. market mechanism. Iya. Setelah dia naik untuk gede 1,5 miliar, dia laku lagi 2 miliar, dia laku lagi 2,5 miliar, agak sedikit tersendat, dia berhenti. Iya. Kan kayak gitu kan. Iya. Tapi coba bayangkan ketika naik 2,5 miliar, kalau kita supply di harga 1,5 miliar dan masih untung. Nah, kenapa makanya. enggak? Nah, jadi kita butuh developer yang memang betul-betul tadi ke sana kelasnya di situ tuh. Ya kan? Wow, provokasi yang luar biasa nih. Iya dong. Kelasnya di situ, developer properti yang kelasnya di situ. Developer properti yang amanah gitu. Iya. Ya kan? Sebetulnya itu bisa gitu. Emang tadi ya. Ya, bukan cuanisme doangan ya. Iya, karena itu dapat dua-duanya Udah loh. pasti cuan lah. Iya, udah pasti cuan lah kan. Tapi masalah itu tadi pengembang kenapa nggak masuk situ? Pertama kan tadi profitnya lebih tinggi yang atas pasti kan. Iya. Latah ini yang bahaya. Yang bahaya tuh ya tadi pengembang besar mungkin ketika dia latah salah market. Iya. Dia bisa secara kapital meskipun nggak laku dia masih kuat secara kapital. Iya. Iya. Yang bahaya ketika si pengembang menengah ini ikut-ikutan latah, cash flow-nya nggak cukup, capitalnya nggak cukup, modalnya, dia akan gagal di situ. Banyak yang gagal, banyak yang gagal. Tapi kalau misalkan si pengembang menengah itu jeli, niche-nya pasarnya jeli, harusnya dia bisa sustain. Oke. Banyak kegagalan pengembang itu karena dia masuk di segmen yang sebetulnya tidak perlu dimasukin dan persaingannya dia harus ngelawan gajah gitu loh. I see. Ya kan? Tapi dia masuk juga karena dia di atas kertas untung kan gitu kan. Paling senang tuh ngelihat kertas untung gede-gede tapi ketika masuk wah nggak untung gitu. Nah tadi menarik ya bicara affordable driven ya. Artinya lu udah formulasikan juga sebenarnya ya udah berani nggak korbanin cuannya dikit. Tetapi akhirnya produknya itu fully affordable, keren dan layak gitu kan. Dan itu bisa. Dan itu tapi gini bro, gue pengen men-challenge gini. Apakah pola pikir seperti itu? Oke lah bicara lata
blank spot kan. Mereka juga nggak ngerti kenapa harus jual 2-3 M, sehingga pada titik koreksi baru mereka mikir loh kok nggak laku lagi. Tapi bisa nggak juga faktornya begini bro, karena lahan makin dikit nih, ya udah gua gas aja deh profit segede-gedenya. Bisa. Jadi memang itu kan banyak faktor ya. Bisa aja gitu loh. Cuman tadi kembali lagi, kalau lokasi dikit tapi salah segmen terlalu tinggi, itu pun nggak akan kejual, percuma. Kalau dia karena Lata tadi bingung sama segmen betul, ya. Betul kan. Kalau dia hold, just seberapa kuat holding powernya untuk menahan itu. Iya. Semua makanya kembali lagi harus ada data dan informasi yang menyebutkan itu valid ya gitu. Iya. Jadi jangan itu oh ini kayaknya bagus ya di situ ya, enggak juga gitu kan. Iya. Dan itu mesti dijustifikasi maksud gua kan, enggak hanya asal-asal oh ini bagus ya enggak juga gitu kan. Mungkin gua salah juga gitu tapi harus ada data yang menjamin satu lokasi itu ternyata segmennya ini loh. Dari data yang ada di gua itu harusnya kelihatan. Dan itu yang saya bisa sharing dengan developer, ini daerah sini ini ada gap loh. Niche-nya di sini, kosongnya di sini. Itu yang harusnya dipahami pengembang. I see. Ya, tapi kalau misalkan saat ini kita lihat kan banyak pengembang yang tadi ya kembali lagi kita bicara data segala macam ya tanpa arah, dia feeling. Boleh feeling karena sebagai konsultan kadang-kadang mungkin saya insting bisnisnya nggak terlalu tajam. Tapi ketika insting bisnis itu divalidasi, dikalibrasi dengan konsultan, dengan data, ada pembuktian, itu kan menjadi validasi yang bagus gitu, yang akurat. Dan jadi partner tadi ya, bukan hanya orang suruhan, tolong ya buat ya layak ya kan gitu. Ya kan konsultan kan kayak gitu kan, itu masih paradigma persepsinya kan gitu di masyarakat. Itu yang gue mau hilangkan gitu, mendefinisikan ulang kalau konsultan itu bukan gitu. I see. Partner bisnis sebetulnya. Partner. Wah asik nih. Konsultan bisnis properti sebagai partner developer bisnis properti. Betul. Bro, jadi bicara, gue pengen pertajam lagi dari titik ini bro, supply by market driven ya. Jadi ketepatan supply berdasarkan market. Bro, kita sebagai developer untuk memastikan produk atau unit apa yang perlu ketepatan produk atau unit apa yang perlu kita kembangin. Nah, karena lu kan merupakan bapak data properti Indonesia nih bro, minimum menurut gue nih bro. Nah, kira-kira untuk memastikan ketepatan supply itu variabel-variabel apa sih yang kita harus sentuh sebagai developer bro? Kalau di riset gue itu kan gini, kita lihat tuh ada istilahnya market mismatch gitu ya. Iya. Market mismatch itu gap antara demand sama supply. Oke. Itu kalau datanya yang yang ada itu kelihatan sebetulnya. Jadi gini, permintaan banyaknya di segmen harga berapa nih. Tapi ternyata yang ini ya satu perumahan ada yang 500 1 M gitu kan. Tapi yang laku itu di 1 M ke atas. Ya. Itu kelihatan di situ. Jadi kalau kita bicara supply-nya berapa, kita lihat di supply-nya yang laku yang mana ya di sana. Ya, jadi market intelligence ya. Menemukan unit tipe apa, harga berapa yang paling laris, itu bisa. Kita masuk bergerak dalam semangat supply itu betul. Begitu. Kadang-kadang kita lihat kan di satu segmen semua itu banyak yang main menengah atas. Ya. Menengah atas dalam satu momen itu dia akan terjadi perlambatan. Ketika terjadi perlambatan harusnya itu jadi pertanyaan besar tuh. Apakah memang demand-nya nggak ada atau memang demand-nya geser ke menengah karena udah ketinggian harganya. Itu bisa dianalisis kok. Bisa ya. Apalagi kita kalau konsultan yang betul-betul tahu lapangan dia akan merasakan itu di market. Gitu ya. Jadi itu tadi betul. Itu salah satu kelebihannya konsultan itu kan tidak hanya ngomong aja, teori aja, tapi dia ketika di lapangan dia tahu, dia ada sense feelingnya. Oh ternyata ini ya, dibuktikan dengan data. Dia akan cari data yang membuktikan hipotesis itulah kalau lebih gitu kan. Bisa ada. Nah itu punya konsultan. Ketika itu si pengembang butuh data itu harusnya jadi partner tadi kan. Tapi kadang-kadang tadi ya dia nggak peduli. Kalau in case developer itu tadi capitalnya kuat nggak masalah, tapi yang itu kadang-kadang yang menengah yang kena gitu loh. Itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Kalau dibicara tuh kok konsultan kan mahal, enggak juga kok, itu relatif kan. Tapi dia mempertaruhkan omset ratusan miliar loh gitu kan. Nah, gitu. By the way, please gua menyatakan impresi pribadi gua terhadap lu nih ya. Ini teman-teman, karena beliau ini kalau harus aku label dengan kata ilmuwan, jadi gini bro, ilmuwan ya. Karena di mata gua lu terasa banget ilmuwan propertinya. Ketika lu ngomongin kekonsultanan, lu kagak terasa kayak pedagang bro. Gitu ya.
iya. Dan maksud gue dalam hal positif maksudnya kan. Benar. Ya karena kita kan orang lapangan, kadang-kadang kan jebakan Batman-nya itu kan ya bisa jadi teman-teman konsultan kan tanpa sadar baju yang dipakai pedagang kan. Tapi kalau lu ketika ngomongin sisi peran kekonsultanan dalam bisnis properti itu gue ngerasain sih gairah lu bagaimana sebuah bisnis properti itu harusnya keren, ideal dan optimal begitu bro. Ya karena kan sebenarnya gini ya kalau konsultan itu kan bisnis properti lah, itu kan seni ya. Oke. Nggak ada bisa dibilang karena kan rentangnya panjang dan banyak variabelnya, sangat dinamis. Di satu momen setiap staging itu pasti harusnya ada ide-ide, ada pemikiran-pemikiran dinamis yang itu hanya bisa terjadi ketika konsultan itu udah berpengalaman, semakin lama semakin berpengalaman gitu loh. Dari by experience kan dia udah nanganin proyek yang susah, yang seperti apa, itu membentuk dia sebagai konsultan yang bisa memberikan rekomendasi yang bagus gitu. Jadi ketokohan keilmuan si konsultan itu kan seharusnya itu berbekal dari pengalaman. Nggak bisa dia ujuk-ujuk fresh graduate dia konsultan. Gue punya konsep nih. Karena tadi ini terjadi ya di konsultan ya. Jadi kalau banyak mohon maaf ada lah gitu konsultan dia fresh graduate kan tuh kalau anggap kita buat studi kelayakan. Itu semua bisa dibuat karena template-nya ada. Prediksinya ada semua, angka bisa masukin semua. Tapi bagaimana angka itu dapat asumsinya itu yang bahaya. Kalau dia nggak tahu market, asumsinya pasti salah. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi kalau bagaimana si konsultan bisa memberikan asumsi yang mungkin tidak tepat, tapi yang terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan pengalaman yang dia ada. Jadi semakin banyak pengalaman, perpaduan data dan intuisi lah. Data dan intuisi. Itu yang bahaya gitu loh. Jadi jangan sampai menyamakan semua konsultan. Harusnya konsultan itu kan betul konsultansi gitu kan. Tapi tadi banyak yang disalah-salah artikan gitu loh. Gue mau lurusin itu gitu loh. Jangan sampai konsultan-konsultan yang betul-betul bagus profesional itu dianggapnya jadi nggak bagus gitu. Jadi tidak kosongan sekedar IRR, NPP doang, betul. Tapi bagaimana sebenarnya kematangan konsultan itu terlihat dari pengkualitatifan data-data kuantitatif itu kan. Betul. Karena gue konsultan, kadang-kadang gue nggak percaya angka sebetulnya. Karena nggak ada datanya di Indonesia. Oke. Ya kan? Wow. Mau cari apa? Beneran nih datanya kagak ada di Indonesia. Nggak ada. Yang di Indonesia data perumahan apa? Yang ada tuh dari Indonesia Property Watch ada, tapi itu masih sebagian kecil. Masih sebagian kecil ya. Kita di 12 kota ada, pasar secondary di Jabodetabek kita ada, tapi itu kan nggak seluruh the whole market gitu loh. Oke. Itu hanya sampling. Tapi lumayan lah ya ada. Nah, tapi itu bisa membaca tren gitu kan. Tapi gimana bayangin kalau ada satu bisnis berjalan tanpa data, itu hanya properti di Indonesia. Nggak ada datanya. Datanya di ini bro, di pricing dan UTJ. Semua pengembang ini nggak ada yang muncul dari profesional betul-betul properti muncul gitu. Nggak ada kan tadi kan? Semua dari bidang lain tiba-tiba masuk ke properti. Jadilah dia ahli properti. Gitu. Segitunya ya, segitunya. Nah, lu memotretkan berarti semacam kebutuhan profesionalitas dalam supply set atau pelaku bisnis developer ya. Nah, pengamatan gue gini bro, banyak kadang-kadang developer itu dieksekusi dalam konteks project base bro. Ya artinya indikatornya apa ya, kantor pemasarannya seadanya, kualitas service insan-insannya seadanya. Nah, dalam konteks profesionalisme bisnis properti atau profesionalisme project property, lu memotretnya seperti apa bro? Itu sah-sah aja. Mau itu dibangun nggak ada marketing gallery tapi laku aja kan. Oke gitu kan. Cuma ketika persaingan semakin ketat, ketika banyak pesaing yang udah buat marketing gallery tapi lu nggak ikut tren itu, ya lu ketinggalan gitu. Waktu sebelum pandemi itu banyak yang jual gambar. Betul. Nggak ada marketing gallery, nggak ada rumah contoh, nggak ada rumah contoh, laku. Tapi ketika mulai pandemi ke sana, semua bangun rumah contoh dulu karena orang mau merasakan feel segala macam kan. Developer yang tidak mengikuti tren itu ya ketinggalan. Gitu aja kan. Terjadi koreksi persaingan ya. Itu bukan hal yang satu yang standar harus bangun ini, tapi saat ini trennya pengembang itu berlomba-lomba untuk
memberikan experience yang berbeda kepada konsumen. Iya. Ya kan, dengan rumah contoh, nggak hanya rumah contoh aja, interiornya dibuat, gitu, Iya, ya kan? iya, Semakin iya. bagus interiornya, kadang-kadang konsumen tertipu juga, gitu kan? Ya. Ya tapi itu bagian dari persaingan, bagian dari market gitu loh. Oh begitu. Iya kan? Ya, 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 ya. Ya jadi ada kebutuhan profesionalisme ya. Tapi memang ketika masih sendirian, lu ngasal aja juga nggak ketahuan ya. Iya, itu maksudnya. Ya bro, ini kita sudah di akhir acara bro. Jadi untuk sebelum kita melakukan closing sesi 3 ini, kira-kira gua butuh sekitar 17 atau 23 insight nih dari lu nih. Banyak sih. Banyak ya? Enggak, oke. Enggak kebanyakan bro, 17 kebanyakan. 30 lah ya. 30. Bro, kira-kira 3 sampai 5 insight bro buat pebisnis properti, khususnya pebisnis developer properti di Indonesia itu kira-kira apa bro? Karena bicara developer properti bro, itu kan pemainnya kan mulai dari yang paling profesional sampai yang bisnis sampingan juga melakukan ke developeran properti. Nah, kira-kira insight-nya buat teman-teman developer 3 sampai 5 insight gimana bro menurut Ya lo? mungkin pertama gini ya, kalau kita bicara developer itu, Ya, developer itu ada ilmunya sebetulnya. I see. Ya, jadi nggak tiba-tiba hanya punya modal, kemudian hanya bangun, tidak hanya sampai di situ. Ya. Karena butuh manajemen gitu ya, butuh keilmuan, butuh studi segala macam ilmu itu yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang pengembang lah. Kesadaran berilmu ya, kesadaran berpengetahuan ya. Dan kedua memang mungkin ini banyak yang tidak sejalan juga. Kalau saya itu menjadi developer itu tadi yang betul-betul bisa, emang agak idealis ya, tapi gue ngomongnya kadang-kadang lu idealis, tapi enggak. Ketika gue ngembangin satu proyek, gue maunya ini affordable tapi tetap untung. Ya, iya, gue setuju sih. Ini kan ya itu ada, ya itu mungkin dari hati gue gitu ya. Tapi itu ada yang bilang lu idealis, tapi enggak, gue laksanakan itu gitu loh. Untung boleh, tapi jangan sampai itu tidak masih banyak lah orang yang butuh rumah gitulah katanya. Ya. Jangan ngasih barang sampah lah. Ya. Nah, kembali kita juga jangan kualitasnya yang bagus lah gitu kan. Yang ketiga masalahnya, yang ketiga itu ketika masuk market, developer itu harus bisa menciptakan nilai tambah. Oh oke. Tidak hanya affordable, tapi ada nilai tambah, ada nilai yang menjadi kebanggaan buat si pemiliknya. Oh segitunya. Iya dong, ya segitunya. Kan kalau hanya beli rumah aja tapi nggak bangga, ya kesian juga ya gitu loh. Iya. Apalagi first home buyer gitu kan. Iya. First home buyer, pemilik rumah pertama. Ada 3 tuh. Yang keempat, kita mesti buat, kalau saya selalu motonya gini, buatlah sesuatu hal yang biasa tapi menjadi luar biasa. Ya. Jadi ya itu kembali lagi mungkin ada hubungannya nilai tambah juga kan. Kita butuh yang betul-betul kita kasih tuh, kalau itu targetnya keluarga, itu betul-betul buat keluarga loh. Oke. Karena properti ini luar biasa loh. Ada nggak ya instrumen investasi? Saya selalu agak sedikit nantang gitu ya. Iya. Ada nggak instrumen investasi selain properti? Iya. Yang bisa melindungi keluarga kita dari hujan, angin, panas? Ada nggak? Nggak ada. Iya. Rumah itu bahkan ketika pandemi semua ngumpul di rumah. Betul. Emas, kita punya investasi emas, nggak bisa jadi melindungi kita dari panas. Saham hanya paper gitu kan? Nggak ada. Jadi ini luar biasa loh. Iya. Yang kelima ini saya selalu bilang properti ini mungkin bukan menjadi investasi yang terbaik ya. Oke. Tapi harus ada di portofolio investasi kita. Harus ada di portofolio investasi dan bisnis kita. Karena kan ada investasi, ada emas ya. Kita beli emas, beli saham. Emas safe haven ya, bisa protect kita, harta kita. Tapi yang jangka panjang ada saham, yang solid ada properti. Ketika banyak orang yang anak muda bilang enggak beli properti, itu salah kaprah nih. Bahaya. Karena banyak yang bilang zaman milenial sekarang Gen Z nggak perlu beli rumah. Saya bilang sebetulnya kalau kita tanya dari hati mereka yang paling dalam gitu ya, dia pasti mau beli rumah. Tapi karena harga rumah kemahalan dia frustasi. Nah, bagaimana lagi kita bisa menyiapkan rumah-rumah yang affordable buat mereka. Itu poinnya kan. Siap bro, karena ini percakapan antar sahabat bro. Walaupun tadi closing statement, tapi boleh nggak nih podcastnya dibuka kembali? Boleh. Oke, ada dua pertanyaan nih bro. Pertama bro, bicara capital gain ya bro, itu on averaging capital gain seperti apa? Termasuk di dalamnya
pemahaman kita tentang yield. Yield buat rumah seperti apa, yield buat apartemen seperti apa, yield buat seperti ruko seperti apa, Bro? Ini kalau capital gain itu memang capital gain itu berbicara tentang kenaikan properti lu. Lu beli properti 1M tahun depan naiknya jadi berapa? Betul. Jadi kalau kita bicarakan yang tadi bedanya kalau kita deposito ya, deposito ada pokok. Pokoknya kan 1 miliar. Berarti kita kalau tahun depan kita dapat bunganya. Pokoknya tetap 1 miliar. Kalau rumah kan kita beli 1 miliar. Pokoknya itu naik. Kalau disewain ya anggap bunganya itu kalau kita sewain dapat juga yieldnya gitu kan. Ada yang berpikir kan properti di Indonesia itu naik terus ya. Nah, tapi nggak selalu sebetulnya. Kalau kita naik tapi dibandingkan dengan inflasi itu bisa minus. Kalau lokasinya nggak bagus, lokasi yang nggak bagus tuh banyak macam-macam. Kita mungkin bisa bahas lebih banyak lagi nanti. Tapi artinya nggak selalu capital gain-nya itu tinggi. Tapi di tahun 2009 sampai 2012, khususnya di Barat Jakarta, Serpong dan sekitarnya, itu kenaikannya menjadi luar biasa, mungkin fenomenal. Bisa 50%, 60%, bahkan 2 kali lipat 1 tahun. Iya, beli 1M berarti harganya tahun depan 1,5M. Kalau lebih gitu. Iya, kalau naiknya 50% capital gain-nya. Ada 2 miliar, kenaikannya bisa 100% gitu kan. Tapi ada di satu lokasi juga ya mungkin 5-7% ada juga gitu. Jadi nggak semua naik gitu. Ya, rentangnya itu ya. Betul. Yang penting kita kan ada properti ada siklusnya juga kan. Kita harus tahu siklusnya di mana. Ketika di bawah kita beli itu sama lah dengan investasi yang lain kan. Tapi kalau kita bicara yield, sorry. Jadi untuk capital gain, menurut lu on averaging itu around berapa, Bro? Dari tahun 2009 karena tadi ada siklus yang sampai 2012 itu, sampai sekarang itu Barat Jakarta itu kurang lebih 25,7%. Kalau memasukkan unsur yang Jabodetabek? Jabodetabek itu anggap 15 sampai 21% dapat. Itu di timur Jakarta itu lebih rendah dari Barat Jakarta. Jadi average mungkin di 15 sampai 21%. Ya, artinya kalau kita beli properti harga 1M, kenaikannya tahun depan itu bisa 1M 150 juta. Kalau 15%. 15%-an ya. Minimal ya gitu ya. Around that lah ya. Kalau properti itu disewakan, itu rumah itu udah pasar establis. Jadi rumah itu di antara 3 sampai 4%. Itu gampang lah, misalkan harganya. Rumah biaya sewanya 3 sampai 4%. Jadi kalau misalkan properti kita beli rumah 1M. Misalkan tadi kenaikannya 15%, tambah yieldnya. Tambah yield. 3%, berarti minimal kan 18%. Yang itu akumulasinya begitu ya. Situlah. Tapi tadi ya itu yang kita anggap ya rumah yang layak dan memang bagus normal ya. Yang nggak naik-naik pun 3% ada, setahun 5% nggak naik-naik ada gitu ya. Tapi itu kita anggap normal. Capital gain-nya. Yang beda nih kalau kita bicara rumah, kalau kita bicara apartemen. Apartemen agak sedikit challenging, risky lah di Indonesia kan. Kalau beli apartemen itu kalau bisa jangan yang udah jadi. Kalau udah jadi itu capital gain-nya itu kecil. Di bawah 7%, 6% dibandingkan compare to landed. Itu kan 15%. Gitu. Tapi yang kita kalau beli apartemen itu pastikan investasinya jangka panjang dari yield. Disewakan bisa nggak? Nah banyak mindsetnya salah kan. Gue beli apartemen. Kalau beli apartemen mewah kadang-kadang orang kaya yang beli nggak peduli dia mau investasinya rugi, nggak peduli kan. Tapi gengsi dia bangga, semakin mahal semakin dicari. Tapi kalau yang rata-rata di market misalkan yang betul-betul mau disewakan lagi, kadang-kadang orang kembali lagi nih beli aja, mau beli ya apartemen ya, tapi nggak tahu pasarnya mau jual kemana nih, sewa kemana, pasar mahasiswa kah, eksekutif kah, karyawan kah, dia mesti tahu pasarnya gitu. Kalau pasarnya nggak ada, yang katanya yieldnya apartemen bisa 6-7% itu jadi 0% nggak kesewa. Tapi kalau ada potensi 6-7% kalau pasarnya tersewa. Sekarang mungkin malah turun di 5-6%. Kalau beli apartemen paling segitu kok harganya. Sewanya. Capital gain-nya apartemen? Di bawah 7%. Di bawah 7%. Tapi kalau belinya ketika belum jadi, biasanya bisa kenaikannya dari kita beli pre-sale, belum jadi sampai itu bisa 35%. Tapi pastikan apartemennya jadi. Karena banyak yang mangkrak. Nah, itu jadi begitu mangkrak 0%. Minus gitu kan. Gitu. Jadi capital gain itu adalah kenaikan harga propertinya ya. Jadi misalnya beli properti 1M, capital gain 10%, berarti artinya kenaikan properti kita tahun depan jadi 1 miliar 100 juta. Nah kalau yield itu adalah pemasukan atau uang sewa dari properti kita. Betul. Jadi misalnya kita beli rumah 1M,
Ini kira-kira kalau mau disewakan tahun depan berapa? Misalnya kita pakai yieldnya 5%, berarti uang sewanya 50 juta. Betul, nah itu ilmu praktis ya terkait bisnis properti. Nah last question bro, jadi developer properti itu bisa rugi nggak sih bro? Bisa. Kalau salah tadi tanpa ilmu, biasanya dengan modal, tapi dalam perjalanannya kan dia bisnis properti itu bisnis cash flow. Oke. Ya kan? Oke. Kalau dia ada modal tapi cash flow-nya dia buat bangun, kemudian buat nanti pencairan segala macam itu nggak bagus, cash flow-nya minus, itu akan rugi. Bisnis cash flow ya. Bisnis cash flow itu. Kalau cash flow kalah bisnis. Kalah bisnis, betul. Betul. Ya. Bro, siap. Thank you bro. Kita udah bahas 3 sesi berbagai ilmu bisnis properti. Nah, aku konklusi sebentar, bro. Ya. Jadi melalui sesi 3 ini teman-teman kita belajar bisnis properti itu sebuah bisnis yang sangat prospektif, bisa didorong oleh dari demand side, permintaannya tinggi sekali, baik untuk penggunaan maupun investasi, tapi tentu saja ini butuh profesionalisme kita sebagai developer. Ya bro, thank you buat sesi hari ini. Nah izin bro, ini ada buku dari Philip Kotler dan Pak Hermawan Kartajaya tentang entrepreneurial marketing. Kiranya ini bisa memantik lu untuk menjadi profesor market Indonesia property market di Indonesia. Ini dari dulu. Kompor gas nih. Ya, selain dari Philip Kotler, kita juga ada buku istimewa ya, udah gini aja dari Bro Sunil Tolani sebagai master host di Big Thinker. Thank you banget. Jadi ini buku yang kalau kita mau utak-atik hidup kita, jadi ini buku neuroscience, bro. Neuroscience, jadi bagaimana mekanisme hidup manusia yang buat kita yang mau self reflection dan juga empowering. Nah ini kita bisa mengacu kepada buku ini dan mudah-mudahan termasuk teman-teman di sektor bisnis properti juga bisa jadi bacaan yang renyah. Thank you. Ya, mohon diterima bro. Thank you loh bro, thank you. Ya, thanks for coming bro. Kapan-kapan datang lagi. Iya sip, thank you.